Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lia Mareza, dosen pembimbing mata kuliah bimbingan anak berkebutuhan khusus, serta yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman dari kelas 5A program studi PGSD UMP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa lagi secara maya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat Islam dimanapun berada sampai yaumil akhir. Pada siang hari ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dari hasil diskusi kami. Sebelum ke sesi pemaparan materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Tegar Unggul Anugrah dengan NIM 002. Yang kedua ada Ibu Aulia Wening Elvariani dengan NIM 023. Yang ketiga ada Ibu Rizky Putri Wahyu Setiani dengan NIM 028. Yang keempat ada Ibu Linda Pratiwi dengan NIM 029. Yang kelima ada Ibu Rosita Tri Damaranti dengan NIM 032. Yang keenam ada Ibu Konita Khoila Salsabila dengan NIM 036. Dan yang terakhir ada Ibu Nining Karkini dengan NIM 040. Kemudian pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai ADHD atau ADD, di mana pada materi tersebut kami memiliki 7 sub materi pembahasan. Di antaranya yang pertama ada pengertian anak ADD atau ADHD yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua ada gejala-gejala anak ADD atau ADHD yang akan disampaikan oleh Ibu Aulia. Yang ketiga ada klasifikasi anak ADD atau ADHD yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky. Yang keempat ada penyebab anak ADD atau ADHD yang akan disampaikan oleh Ibu Linda. Yang kelima ada macam-macam terapi penunjang bagi anak ADD atau ADHD yang akan disampaikan oleh Ibu Rosita. Yang keenam ada bentuk layanan pendidikan anak ADD atau ADHD yang akan disampaikan oleh Ibu Konita. Yang ketujuh dan terakhir ada peran bimbingan konseling bagi anak ADD atau ADHD yang akan disampaikan oleh Ibu Nining. Baiklah, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian anak ADD atau ADHD yang akan disampaikan oleh saya sendiri. ADHD merupakan kependekan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau dalam bahasa Indonesia ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian disertai dengan hiperaktif. Sebelumnya ada istilah lain yakni ADD atau Attention Deficit Disorder, atau dalam bahasa Indonesia menjadi GPP tanpa H, yaitu gangguan pemusatan perhatian tanpa hiperaktif. Keduanya sebenarnya memiliki kondisi yang sama, yakni memiliki gambaran tentang suatu kondisi medis yang diakui atau disahkan secara internasional mencakup disfungsi otak, di mana individu mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls, menghambat perilaku, dan tidak mendukung rentang perhatian mereka. Secara umum, ADHD menjelaskan kondisi yang memperlihatkan ciri kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas mereka. ADHD merupakan suatu gangguan kronis yang bersifat menahun yang dapat dimulai pada masa bayi dan dapat berlanjut sampai dengan dewasa. Gangguan ini pada dasarnya menyerang mental seseorang yang dipengaruhi banyak hal. Di antaranya yaitu kurangnya asupan gizi pada saat kehamilan pada ibu hamil. Yang kedua yaitu faktor radiasi yang menyerang anak pada saat balita dan lain sebagainya.
Anak dengan ADHD memiliki gejala yang sangat terlihat karena dilengkapi dengan penciptaan cukup banyak gangguan di dalam kelas, mulai dari emosi yang tidak terkontrol, gerak fisik yang berlebih, dan perhatian yang kemana-mana. Oleh karena itu, anak dengan ADHD butuh banyak perhatian agar dapat mengontrol dan mudah diarahkan. Dahulu kala itu ada mitos yang menyebar luas bahwa anak laki-laki biasanya lebih hiperaktif daripada anak perempuan. Maka diyakini bahwa ADHD hanya mempengaruhi anak laki-laki saja. Mitos tersebut kini telah hilang atau hancur karena disadari bahwa anak-anak dengan gender apapun dapat memiliki atau dapat mengalami ADHD maupun ADD dan tidak selalu sembuh ketika mereka mencapai usia dewasa. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa perempuan yang lebih mudah terkena gangguan ADD selama ini, diagnosis yang disampaikan bukan sebuah gangguan, tetapi sebuah sifat depresi karena perempuan pikiran dan mentalnya mudah sekali terganggu. Banyak fakta yang membuktikan anak dengan ADD bisa sembuh dengan sendirinya saat ia dewasa. Diagnosis dini dengan baik adalah hal yang sangat penting. Ada banyak cara orang tua, guru, dan dokter mengamati gangguan tersebut. Seperti masalah akademis, ya meskipun hal ini tidak selalu terjadi karena beberapa anak tidak memiliki masalah terhadap nilainya dan dalam melakukan pekerjaan mereka. Satu hal yang harus diwaspadai adalah interaksi sosial dan emosionalnya. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah seberapa baik mereka bergaul dengan anak-anak lainnya. Bagaimana mengorganisasi mereka jika mereka terlalu berantakan atau jika mereka tidak dapat duduk diam. Maka bisa jadi anak tersebut terindikasi ADHD. Penting untuk memahami bahwa gejala yang saya sebutkan tadi tidak selalu berarti anak tersebut terindikasi ADHD. Misalnya, saya ada dua tetangga, yang satu yaitu tetangga dekat dan yang satu tetangga agak jauh, di mana salah satu dari anak-anak mereka memiliki perilaku yang mengindikasikan ADHD. Akan tetapi anak dari tetangga dekat saya dapat dikatakan bukan ADHD karena anak tersebut memiliki perilaku yang memang mengarah ke hiperaktif. Akan tetapi ketika di sekolah dirinya bisa mengontrol perilakunya dengan bantuan dari sang guru. Perilaku hiperaktif tersebut mulai terlihat ketika dirinya menginjak usia PAUD. Akan tetapi semakin bertambah usia, sekarang sudah kelas 2 atau 3. Perilaku hiperaktif tersebut sudah mulai hilang. Anak tersebut juga dapat berbaur dengan teman-temannya secara baik. Oleh karenanya, anak tersebut tidak masuk dalam kategori ADHD. Berbeda dengan anak dari tetangga yang jauh, anak tersebut dari kecil tidak bisa mengontrol perilakunya. Dirinya tidak bisa berbaur bersama teman-temannya dengan baik ketika bermain. Oleh karenanya, orang tua dari anak tersebut menyekolahkannya di sekolah khusus sejak SD. Sekarang ia berada di kelas 4 kalau tidak salah. Dan perilaku hiperaktifnya masih ada, namun sudah tidak separah dulu ketika masih kecil. Dengan kata lain, sudah mulai bisa dikendalikan emosi dan perilakunya. Mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Tegar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang gejala-gejala pada anak ADD atau ADHD. Gejala-gejala pada anak ADD atau ADHD telah ditetapkan bahwa di mana saja dari 3% sampai 10% dari semua anak memiliki masalah dengan attention deficit hyperactive disorder,
yang dimana ketika anak mengalami kondisi ini sering mengalami tantangan ketika bersosialisasi dan kemampuan untuk fokus terhadap apapun. Untuk meninjau gejala ini akan menemukan 3 kategori. Yang pertama, kategori diidentifikasi sebagai hiperaktif. Yang kedua, kategori diidentifikasi sebagai kurangnya perhatian. Yang ketiga, kategori diidentifikasi sebagai impulsif. Sebelum melanjutkan ke materi, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari hiperaktif dan gangguan hiperaktif dan pengertian dari kurangnya perhatian. Definisi dari hiperaktif adalah suatu peningkatan aktivitas motorik sampai pada tingkatan tertentu yang menyebabkan gangguan pada perilaku. Ya, gangguan hiperaktif adalah salah satu kelainan yang sering dijumpai pada gangguan perilaku pada anak. Yang dimaksud dari kurangnya perhatian adalah kelainan perilaku yang mempengaruhi perilaku atau perkembangan pada anak kecil. Makna dari istilah ADHD di Indonesia diterjemahkan menjadi gangguan pemusat perhatian. Anak yang mengalami ADHD kerap kali tumpang tindih dengan kondisi-kondisi lainnya seperti disleksia, diproksia, dan gangguan menentang dan melawan. Adapun ciri-ciri utama pada anak ADHD, yang pertama, rentang perhatian yang kurang. Yang kedua, impulsivitas yang berlebihan. Yang ketiga, adanya hiperaktivitas. Selanjutnya yaitu gejala utama pada anak ADHD. Yang gejala utama yang terjadi pada anak ADHD, yang pertama ada terlalu aktif, yang kedua perilaku impulsif, mudah marah, dan cenderung mengalami kecelakaan. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu tidak mampu mencurahkan perhatian atau berkonsentrasi pada tugas yang akan atau yang harus dikerjakan. Orang yang mengalami ADD atau ADHD dalam berperilaku, orang tersebut memiliki berperilaku yang agresif, gelisah, berperilaku hiperaktif, dan perilaku impulsif serta terlalu bersemangat. Ya, dalam kognitif orang tersebut kesulitan dalam fokus, yang kedua kesulitan dalam memperhatikan, yang ketiga pikiran kosong, dan yang keempat sering lupa. Dalam suasana hati, orang tersebut terlalu bersemangat, bosan, cemas, marah, perubahan suasana hati. Gejala umum ketika orang mengalami ADD atau ADHD yaitu depresi atau gangguan belajar. Ya, yang selanjutnya yaitu gejala-gejala rentang perhatian yang kurang. Yang pertama, gerakan yang kacau, yang kedua cepat lupa, yang ketiga mudah bingung, keempat kesulitan dalam mencurahkan perhatian terhadap tugas-tugas atau kegiatan ketika bermain. Selanjutnya yaitu gejala-gejala impulsivitas dan berperilaku hiperaktif. Yang pertama gelisah, yang kedua emosi, yang ketiga mengalami kesulitan bermain dengan tenang, yang ketiga mengganggu anak lain, yang keempat selalu bergerak. Demikian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rizky Putri. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Aulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi ADD atau ADHD. Klasifikasi anak ADD atau ADHD saat ini memang banyak sekali individu dengan gejala kurangnya perhatian dan hiperaktif hingga impulsif, di mana pada salah satunya terdapat gejala yang dominan. Subkategori yang sesuai untuk diagnosis saat ini harus ditunjukkan berdasarkan gejala dominan yang sudah terjadi untuk 6 bulan terakhir ini. Yang pertama ada attention deficit or hyperactivity, predominantly inattentive type. Subkategori ini digunakan jika
6 bulan atau lebih, gejala kurangnya perhatian, tetapi kurang dari 6 gejala hiperaktif hingga impulsif yang telah berlangsung selama minimal 6 bulan. Pada tipe ini masalah utamanya adalah rendahnya konsentrasi pada anak. ADHD adalah gangguan neuropsikiatri yang membuatnya sulit untuk memperhatikan, mengontrol impulsif, atau mengambil tindakan sebelum sepenuhnya memikirkan semuanya. Atau bisa juga mengelola perilaku yang menjadi kita bersemangat, atau orang tersebut bisa melihat atau gelisah atau hiperaktif. Gangguan tersebut memang mengganggu kualitas hidup dengan mengganggu fungsi pada manusia sehari-hari. Presentasi yang didominasi hiperaktif hingga impulsif, presentasi gabungan atau gejala lalai dan hiperaktif impulsif hadir. Anak remaja yang memiliki masalah kurangnya perhatian yang signifikan oleh orang tua, tetapi menunjukkan sedikit atau tidak ada gejala hiperaktif, yang dapat dikatakan bisa memiliki gejala ADHD yang sangat lalai. Anak dengan ADHD jenis ini mengalami kesulitan untuk memperhatikan lebih detail. Mungkin bisa jadi mudah terganggu, sering kesulitan dalam mengatur waktu, atau menyelesaikan tugas, dan sering lupa tugas rutin, seperti terlambat mengumpulkan tugas dari guru, terlambat melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti sholat 5 waktu, dan terlambat pulang sekolah. Yang kedua ada attention deficit hyperactivity, predominantly hyperactivity or impulsive type. Subkategori ini digunakan jika 6 atau lebih gejala hiperaktif impulsif, tetapi kurang dari 6 gejala yang kurang dapat perhatian yang telah berlangsung minimal selama 6 bulan. Pada tipe ini, individu masalahnya terutama diakibatkan oleh perilaku hiperaktif hingga impulsif, ditandai dengan gejala kurangnya perhatian seperti gangguan, kegagalan untuk menyelesaikan pekerjaan, mungkin juga bisa kelupaan dan disorganisasi. Selain kurangnya gejala di atas tersebut, kemungkinan juga muncul tanpa perilaku eksternalisasi. Jauh lebih kecil kemungkinannya untuk dikaitkan dengan gejala gangguan sikap menentang atau gangguan perilaku. Beberapa individu dengan tipe yang dominan lalai juga mendapat manfaat dari akomodasi di sekolah, seperti perpanjangan waktu untuk mengerjakan tes atau umpan balik yang lebih sering dilakukan dari guru. Kemudian intervensi perilaku untuk meningkatkan keterampilan organisasi, teknik belajar atau fungsi sosial juga bisa membantu untuk beberapa hal. Demikian pemaparan materi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Linda. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Rizky. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang penyebab anak ADHD. Penyebab anak ADD atau ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder belum diketahui secara pasti, tetapi para peneliti memusatkan objek penelitiannya pada kinerja dan perkembangan otak. Selain itu, terdapat 3 faktor yang dianggap mempengaruhi kondisi ADHD. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Sebagian besar penderita ADHD mendapatkan kondisi ini dari orang tuanya. ADHD memiliki kecenderungan besar terjadi pada keluarga atau keturunan. Yang kedua, ketidakseimbangan kimia. Para ahli meyakini bahwa ketidakseimbangan kimiawi pada otak merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan gejala ADHD. Yang ketiga, kinerja otak. Pada anak yang menderita ADHD didapati bahwa area otak yang mengontrol perhatian tampak tidak terlalu aktif dibandingkan dengan anak-anak lainnya yang tidak menderita ADHD. Kemudian, perilaku anak ADHD sangat membingungkan dan sangat kontradiktif. Perilaku yang gegabah atau kurang terkontrol dan tidak terorganisasi adalah sumber utama bagi stres anak, orang tua, guru, bahkan teman di kelasnya. Biasanya, usaha keras dan aturan yang lebih ketat tidak membantu karena sebagian besar anak ADHD sudah berusaha secara maksimal dan berusaha keras untuk berkonsentrasi. Mereka ingin melakukannya dengan baik, tetapi mereka selalu terhambat oleh kontrol diri yang lemah. Hasilnya mereka merasa sakit, mereka merasa bingung, dan sedih karena tidak dapat berkonsentrasi. Terkadang mereka menjadi sering mengompol, membuang barang-barang, atau bahkan memukul karena gagal menyelesaikan pekerjaan dan aktivitas di sekolah dan di rumah. Selanjutnya, penyebab anak ADHD bukan karena kesulitan pada saat kehamilan atau pada proses melahirkan. Pada dasarnya, otak penderita ADHD tidak mempunyai kegiatan kimiawi yang cukup untuk mengatur dan mengendalikan apa yang si penderita lakukan dan pikirkan. Pengobatan akan menaikkan aktivitas otak dan memberikan tambahan energi pada otak untuk mengendalikan pikiran dan tingkah laku. Pada otak penderita ADHD, kegiatan atau aktivitas otaknya lebih sedikit dibandingkan dengan otak anak yang tidak menderita ADHD. Selain terapi medis untuk mengontrol kondisi ADHD pada anak, ada juga pendekatan terapi non-medis yang dinamakan terapi perilaku atau behavioral therapy yang bertujuan untuk mengubah pola-pola perilaku negatif menjadi perilaku positif, memuji dan memberikan penghargaan untuk perilaku positif dan menghalangi perilaku negatif. Kemudian, semua program terapi perilaku perlu menyertakan 4 prinsip. Yang pertama, perkuat perilaku baik dengan sistem imbalan, hadiah atau reward. Kedua, ajukan perilaku yang kurang baik yang masih tergolong ringan. Yang ketiga, cabut hak istimewa jika perilaku negatif menjadi terlalu serius untuk diajukan. Yang keempat, hilangkan pemicu dari perilaku buruk. Anak dengan ADHD mungkin menunjukkan reaksi berlebihan terhadap situasi tertentu. Anak mungkin juga menunjukkan perilaku lebih agresif dibandingkan dengan teman-temannya. Pada kasus ini, terapi perilaku membantu anak untuk lebih bisa mengontrol perilaku dan mengendalikan tindakan mereka. Diharapkan anak mampu mengendalikan reaksi berlebihan, kemarahan, serta menjadikannya lebih tenang. Terapi perilaku menyasar pada perubahan cara berpikir serta perilaku anak. Kemudian prinsip dasar dalam menangani anak yang mengalami gangguan ADD atau ADHD dalam proses belajar mengajar menurut Pfiffner dan Berkeley tahun 1998 adalah sebagai berikut. Yang pertama, aturan dan instruksi hendaknya disampaikan secara jelas, tegas, dan disajikan dalam berbagai bentuk, tidak hanya secara lisan seperti perintah-perintah yang diucapkan secara lisan tetapi juga visual, bisa lewat tulisan atau gambar. Yang kedua, konsekuensi perilaku positif atau negatif langsung diberikan dan tidak ditunda-tunda. Yang ketiga, konsekuensi harus dikenakan lebih sering dibandingkan dengan anak lainnya. Yang keempat, bentuk konsekuensi sebaiknya lebih tegas dan lebih luas penerapannya dibandingkan dengan anak-anak lain.
Yang kelima, insentif yang sesuai dan beragam harus disiapkan. Yang keenam, bentuk penguatan atau penghargaan harus diubah dan diberikan secara bertahap. Yang ketujuh, kunci utamanya adalah antisipasi. Guru harus siap dengan berbagai rencana terutama selama masa jeda di sela kegiatan atau perpindahan jam pelajaran untuk meyakinkan bahwa anak memahami perubahan aturan dan konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian ada 3 elemen penting dan dalam menentukan keberhasilan manajemen perilaku. Yang pertama, berikan anak memahami apa yang diharapkan dari dirinya. Antara anak dan orang dewasa perlu bertukar pemahaman mengenai perilaku-perilaku seperti apa yang bisa diterima dan apa saja konsekuensi yang ditimbulkan dari masing-masing perilaku tersebut. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa setiap penguatan atau penghargaan memiliki arti. Ini berarti bahwa penghargaan haruslah berupa sesuatu yang benar-benar diinginkan anak dan merupakan hal yang ia sukai. Demikian juga karena anak penderita ADHD memiliki kemampuan durasi konsentrasi yang terbatas, penghargaan yang diberikan kepadanya haruslah dilakukan sedikit demi sedikit, tetapi dengan tingkat frekuensi atau keseringan yang tinggi atau bisa dikatakan secara bertahap atau bergiliran. Jangan berikan penghargaan secara sekaligus dan sekali tempo, seperti misalnya menjanjikan kepada anak akan membelikan sepeda pada akhir kelas apabila nilai rapor sekolahnya bagus. Tindakan ini tidak akan efektif bila dibandingkan dengan menawarkan atau pemberian hadiah-hadiah kecil setiap hari untuk mendorong perilaku positif anak. Yang ketiga, buatlah kesepakatan dengan pasangan Anda. Jika orang tua memiliki anak dengan kondisi ADHD ini, perlu membuat kesepakatan. Modifikasi perilaku tidak akan bisa dilakukan apabila Anda melakukannya seminggu sekali. Ia tidak akan pernah bisa berhasil apabila salah satu orang tua menerapkan pemberian penghargaan sementara orang tua lainnya atau pasangan kita tidak menerapkan hal yang sama. Penguatan haruslah konsisten sehingga dengan demikian anak akan selalu memahami di mana ia sedang berada. Demikian pemaparan materi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rosita. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Linda. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang macam-macam terapi penunjang bagi anak ADD atau ADHD. Yang pertama yaitu terapi modifikasi perilaku. Terapi modifikasi perilaku dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk membentuk perilaku yang diharapkan. Pemberian hadiah atau hukuman tegas secara terencana, baik di rumah atau di sekolah, dapat digunakan untuk membentuk perilaku yang diharapkan. Menerangkan bahwa terapi modifikasi perilaku terdiri dari pencegahan dan penerangan. Yang pertama yaitu pencegahan terdiri dari 6. Yang pertama yaitu menyediakan lingkungan yang sehat. Yang kedua, memilih proses kelahiran yang alami. Yang ketiga, menyelaraskan stimuli. Yang keempat, mengerjakan kegiatan yang bertujuan. Yang kelima, mengamati model dan menjadi model. Yang keenam, memanfaatkan kata-kata. Yang B yaitu penanganan. Penanganan terdiri dari 9. Yang pertama yaitu memberi dorongan verbal. Yang kedua, terapkan sistem kesempatan. Yang ketiga, jelaskan harapan orang tua kepada anak. Yang keempat, lakukan persiapan. Yang kelima, menyediakan lingkungan yang teratur. Yang keenam, belajar mengamati. Yang ketujuh, terapi fisik. Yang kedelapan, mencatat prestasi. Yang kesembilan, dukungan keluarga. Yang kedua yaitu terapi diet makanan. Terapi diet makanan merupakan suatu terapi yang mengatur makanan yang akan dimakan anak ADD atau ADHD. Peraturan makanan dilakukan dengan memberikan perhatian dari segi jenis, jumlah, dan frekuensi pemberian makanan.
Ada beberapa jenis makanan yang dapat mempengaruhi terjadinya atau meningkatkan perilaku hiperaktivitas pada anak GPPH atau ADHD. Makanan-makanan tersebut adalah jenis makanan yang mengandung zat adiktif makanan, seperti zat pewarna, zat pengawet, dan aroma-aroma lainnya. Dari hasil penelitian pembuktian anak-anak yang menghindari jenis-jenis makanan di atas menunjukkan penurunan perilaku hiperaktif. Selain makanan yang mengandung zat adiktif atau silisiat, makanan yang mengandung banyak gula dapat mempengaruhi terjadinya atau meningkatkan perilaku hiperaktif pada anak ADHD. Yang ketiga yaitu terapi obat-obatan atau farmasi. Terapi obat-obatan adalah suatu teknik terapi medis dengan pemberian obat dengan dosis tertentu yang diminum secara teratur untuk penanganan anak ADHD. Obat-obatan yang diresepkan secara luas bagi anak-anak yang hiperaktif adalah amfetamin manis, khususnya Ritalin. Amfetamin umumnya bekerja secara efektif untuk anak-anak hiperaktif, tetapi tidak manjur bagi beberapa anak. Terapi obat bila cocok cenderung memberikan hasil yang lebih dinamis dibanding dengan terapi model modifikasi perilaku. Obat stimulus yang banyak digunakan adalah metilfenidat, yaitu amfetamin. Bila efektif, obat stimulan bukan saja memperbaiki hiperaktif stinis, tetapi juga dalam banyak hal. Pada dosis yang efektif, pikiran anak menjadi lebih terorganisasi. Pada dosis yang tinggi, obat stimulan dapat menyebabkan tics yang akan berhenti bila dosis dikurangi atau diperhatikan. Jika berhenti minum obat, perlu dipertimbangkan dan dilaksanakan dalam 6 bulan atau 1 tahun sekali. Obat ini diberhentikan selama 2 minggu untuk melihat apakah obat masih dibutuhkan. Efek samping yang sering dijumpai adalah nafsu makan berkurang, nyeri kepala, nyeri perut, dan sulit tidur atau insomnia. Bila hal ini terjadi, biasanya tidak berlangsung lama dan akan berkurang bila dosis obat diturunkan. Terkadang sulit ditentukan apabila gejala yang muncul disebabkan oleh efek samping obat. Dalam keadaan ragu-ragu, obat dapat diganti kemudian lihat hasilnya. Bagaimanapun, semua obat stimulan potensial mencetuskan tics motorik atau fonik atau sundrim. Oleh karena itu, terapi obat-obatan harus sepengetahuan dokter agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak. Yang keempat yaitu terapi bermain. Terapi bermain sering digunakan untuk menangani anak-anak dengan ADHD. Melalui proses bermain, anak-anak belajar banyak hal. Di antaranya, belajar mengenal aturan, belajar mengendalikan emosi, belajar menunggu giliran, belajar membuat perencanaan, belajar beberapa cara untuk mencapai tujuan melalui proses bermain. Yang kelima yaitu terapi atau back-in control. Beberapa penelitian terakhir membuktikan bahwa cara terbaik untuk menangani anak ADHD adalah mengombinasi beberapa pendekatan dan metode penanganan. Program terapi back-in control ini dikembangkan oleh Glory Benhammer. Proses ini berbasis pada aturan, jadi tidak
tergabung pada keinginan anak untuk patuh. Program ini cenderung ke sistem training bagi orang tua yang diharapkan dapat menciptakan sistem aturan yang berlaku di rumah sehingga dapat mengubah perilaku anak. Demi efektivitas program, sebaiknya orang tua bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan proses yang sama pada anaknya. Ketika di sekolah, orang tua harus selalu melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan dan konsisten atas program yang dijalankan. Begitu juga ketika program ini dilaksanakan bersama-sama dengan pihak sekolah, maka orang tua sangat memerlukan ketertiban guru dan petugas di sekolah untuk melakukan proses monitoring dan evaluasi. Demikian pemaparan materi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Konita. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Rosita. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk layanan pendidikan anak ADD atau ADHD. Seharusnya anak ADD atau ADHD memiliki pendidikan yang khusus di sekolah. Jika di sekolah tidak memiliki sarana, sebaiknya menghubungi lembaga yang mempunyai ahli dalam menangani anak ADD atau ADHD. Misalnya seperti klub anak-anak yang memiliki kesulitan dalam belajar, seperti klub AABB. Anak dengan ADD atau ADHD itu sulit diprediksi. Seringkali mereka tidak menaati aturan dan seringkali cepat marah. Sikap ini menimbulkan kesulitan dalam mencari teman. Sekolah dan orang tua dapat bekerja sama dengan dokter untuk membantu anak ADD dan ADHD. Komunikasi antara guru dengan orang tua merupakan kunci keberhasilan anak, karena guru merupakan pihak yang mengenali perilaku ADD atau ADHD, serta dapat memberikan informasi yang berguna kepada orang tua, penanggung jawab, dan dokter yang membantu diagnosis dan pengobatan. Anak-anak dengan ADD atau ADHD seringkali mengalami kesulitan dalam hubungan sosial, yang dapat mengakibatkan konflik dengan anggota keluarga atau penolakan oleh anak-anak lain seusianya. Kekurangan dalam kemampuan bersosialisasi atau sosial dikombinasi dengan tingkah laku hiperaktif, impulsif, dan kurang perhatian dapat menyebabkan anak ADD atau ADHD bertindak dengan cara yang dianggap tidak berpikir, suka memerintah, kasar, atau aneh. Tambahan pula, anak dengan ADD atau ADHD seperti anak cacat lain lebih sering menjadi sasaran untuk diolok-olok. Gejala ADD atau ADHD biasanya menetap pada anak di sekolah dan selama bermain, juga di rumah. Kebanyakan dokter menyarankan agar tetap menggunakan obat selama anak berada pada posisi sadar atau bangun, terutama pada gejala ADD atau ADHD yang menyebabkan ketegangan pada situasi di luar sekolah. Tidak makan obat, anak ADD atau ADHD dapat menimbulkan resiko bagi anak
Anak berusia muda beresiko untuk terluka dan mendapatkan masalah sosial bila tidak makan obat. Sedangkan remaja lebih beresiko untuk kecelakaan kendaraan bermotor dan kelakuan resiko lainnya. Di sini ada strategi untuk anak di rumah dan di sekolah. Yang pertama, mempunyai rutinitas yang sama tiap hari, mengatur kegiatan harian, mengatur jadwal untuk pekerjaan rumah, pertahankan aturan secara konsisten dan berimbang. Selanjutnya, anak-anak ADD atau ADHD karena masalah yang mengintainya mengalami kesulitan untuk melakukan proses tindakan atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Keadaan ini menuntut pengetahuan dan kemungkinan anak dapat mengontrol diri dalam segala perbuatannya. Selain itu, setiap perlakuan yang diberikan kepada anak ADD atau ADHD membutuhkan umpan balik yang segera dan konsisten. Hal ini penting untuk memperkuat tingkah laku yang dikehendaki dan menghindarkan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang dibutuhkan anak ADD atau ADHD. Hal ini tidak terlepas dari masalah yang dialaminya, yaitu kebutuhan pengendalian diri dan kebutuhan belajar. Kebutuhan pengendalian diri lebih berkaitan dengan mengurangi atau menghilangkan hiperaktivitas, meningkatkan rentan perhatian, dan pengendalian impulsivitas. Oleh karena itu, yang dibutuhkan anak ADD atau ADHD sebagai berikut. Rutinitas, struktur, dan konsistensi. Agar terpenuhinya rutinitas, struktur, dan konsistensi, perlu dibuat jadwal harian dalam bentuk visual, ditempelkan di tempat yang mudah dilihat. B. Fokus pada hal-hal positif agar meningkatnya rasa percaya diri anak. Beri perhatian lebih keunggulan anak dan saat-saat ini melakukan tingkah laku positif. Berikan reward atau penghargaan atas usaha-usaha yang telah ia lakukan walaupun hasilnya belum memuaskan. C. Penjelasan yang sederhana dan singkat. Agar anak dapat memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, penjelasan harus diberikan dengan kata-kata sederhana, singkat, dan situasi yang tenang. Penting untuk menarik perhatian anak sebelum memulai penjelasan bahwa ia mendengarkan perkataan orang lain, tidak sedang melamun asik melakukan aktivitas tertentu. Yang D. Hindari argumentasi dan eskalasi. Agar dapat menghindari konflik yang berlarut-larut, sedapat mungkin hindari argumentasi. Beri perintah atau larangan dengan singkat dan tegas. Abaikan juga komentar protes dari anak. Jangan terlalu banyak memberikan penjelasan karena penjelasan justru akan menimbulkan argumentasi. Yang penting adalah menjelaskan konsekuensi dari pihak anak. Jangan terlalu banyak memberikan penjelasan karena justru akan menimbulkan argumentasi. Yang terpenting adalah menjelaskan konsekuensi dari pihak anak. Yang kedua, kebutuhan belajar. Anak ADD atau ADHD seperti pada umumnya membutuhkan pengembangan diri, yaitu melalui belajar. Karena hambatan yang dialami, pemenuhan kebutuhan akan belajar pada anak ADD atau ADHD tidak semulus pada anak umumnya. Tanpa bantuan yang dirancang khusus akan sulit bagi anak untuk bisa belajar secara optimal. Memenuhi kebutuhan belajar anak ADHD tidaklah mudah. Dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih, dan yang bisa mendasar adalah
ketangguhan, kesungguhan, dan kesabaran dalam membantu anak belajar yang memang lain dari yang lain. Oleh karena itu penting terutama bagi orang tua dan guru bekerja sama dengan mencari cara-cara terbaik untuk dapat memilih berbagai strategi pembelajaran sesuai bagi anak. Lanjutnya, kegagalan dalam belajar pada anak ADHD lebih disebabkan oleh anak mengalami kesulitan mengembangkan diri. Dorongan-dorongan emosional yang muncul seperti keluar dari tempat duduk, tindakan impulsivitas yang tanpa bisa dikendalikan sangatlah merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketika belajar, anak butuh lingkungan belajar di kelas sehingga anak dijauhi dan diasingkan oleh teman-temannya. Oleh karena itu, anak ADD pengaturan kegiatan yang terjadwal tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan belajar, pengaturan belajar yang konsisten tetapi fleksibel dapat diterapkan dalam pengaturan kelas, pembelajaran, dan ketika pemberian tugas. Demikian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nining. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Konita. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang peran bimbingan konseling bagi anak ADD atau ADHD. G. Peran bimbingan konseling bagi anak ADD atau ADHD. Anak-anak hiperaktif merupakan anak yang unik dengan semua tingkah lakunya. Layaknya televisi, anak-anak hiperaktif tidak memiliki tombol on maupun off, sehingga tidak dapat dipindahkan channelnya atau dihentikan. Pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya tidak terkoordinasi dengan baik. Mereka mempunyai banyak sekali ide yang spontan dilakukan tanpa ada penuturan kata-kata yang runtut. Rasa suka dan tidak suka juga langsung diekspresikan sehingga tidak jarang membuat orang lain tersinggung, sementara mereka sendiri tidak memperdulikannya. Hal seperti ini sering membuat mereka tidak mudah diterima oleh teman-temannya dan lingkungannya sehingga menyebabkan kualitas hubungan sosial mereka memburuk. Saat tidak diterima, mereka mudah sedih dan spontan melawan atau membalasnya. Dengan sikap seperti itu, teman-teman dan lingkungannya bahkan tidak sedikit orang tua dan gurunya semakin tidak menyukainya dan memberikan label anak nakal kepada anak-anak hiperaktif. Mereka menjadi tidak bisa diam dan selalu mencari kegiatan atau orang-orang yang bereaksi sama dengan dirinya karena selalu terdorong untuk bergerak. Bergerak seperti naik motor dengan mengebut, berlari, dan memelesetkan diri di lantai yang licin. Gerakan pesawat terbang yang lepas landas dengan melompat dari tangga atau meja, suara gaduh di kelas sebelum atau di halaman sekolah bisa menjadi faktor pengganggu ketika ia sedang mendengarkan guru yang mengajar di depan kelas. Kondisi ini berdampak pada ketidakstabilan perform akademik mereka karena konsentrasi mereka mudah terganggu dengan hal-hal yang dianggapnya menarik. Oleh karena itu, konsentrasi sangat penting dan perlu dilatih. Pikiran anak-anak hiperaktif tidak boleh dibiarkan melayang-layang karena dapat menyebabkan gangguan konsentrasi. Pikiran harus diarahkan ke suatu titik dalam suatu pekerjaan. Dengan begitu, pikiran kita makin hari akan semakin kuat. Konsentrasi adalah bagaimana anak fokus dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu, sehingga pekerjaan itu mampu dikerjakan dalam waktu tertentu. Kemampuan anak berkonsentrasi berbeda-beda sesuai dengan usianya. Rentang perhatian anak dalam menerima informasi melalui aktivitas apapun juga berbeda.
Menurut Baihaqi, penanganan terhadap peserta didik hiperaktif tergantung pada jenis masalahnya yang dihadapi. Misalnya, penanganan terhadap gangguan kepribadian, penanganan terhadap gangguan emosi dan pertahanan diri, serta penanganan terhadap kesulitan belajar. Baihaqi menyebutkan tujuan umum penanganan peserta didik hiperaktif adalah membantu anak untuk dapat fokus dan berkonsentrasi serta mengeliminasi atau mengurangi kesulitan belajar dengan memperdulikan mereka faktor-faktor yang mengakibatkan kesulitan belajar peserta didik ADD atau ADHD. Peserta didik hiperaktif bukan karena kesengajaan, melainkan karena ketidakmampuan fisik diri. Peserta didik hiperaktif, jika dibiarkan dalam jangka panjang dan tanpa penanganan khusus, maka gangguan tersebut dapat menjadi faktor penghambat bagi terbentuknya kepribadian yang matang pada usia dewasa. Selain itu juga dapat mengalami kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran. Hal ini bisa terjadi karena peserta didik cenderung bersikap tidak sewajarnya dan semaunya sendiri, sehingga tidak ada motivasi untuk belajar dan akan mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian dan konsentrasi belajarnya. Tidak menutup kemungkinan ketika seorang konselor sedang menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya di sekolah, konselor akan menghadapi peserta didik hiperaktif yang bermasalah dengan belajarnya. Konselor tidak perlu resah karena pada dasarnya basic atau dasar dari bimbingan dan konseling adalah psikologi. Konselor sekolah berusaha membantu peserta didik hiperaktif dengan batasan-batasan dan profesionalitas seorang konselor sekolah dengan penekanan pada peningkatan konsentrasi belajarnya, karena konsentrasi belajar merupakan ranah penanganan konselor. Menurut Sugiarmin, dalam menerapkan teknik atau cara untuk menangani peserta didik hiperaktif adalah pilihlah yang paling tepat, lalu latihlah secara berulang-ulang. Jika teknik tertentu tidak memberikan hasil, ganti atau tambahlah dengan teknik yang lain. Sugiarmin dalam Baihaqi juga menyebutkan teknik yang digunakan. Yang pertama yaitu menghilangkan atau mengurangi tingkah laku yang tidak dikehendaki. Pertama, carilah alasan mengapa peserta didik melakukan hal-hal tersebut. Setelah itu, tingkah laku yang tidak dikehendaki tadi diubah ke hal-hal yang positif. Yang kedua, mengembangkan tingkah laku yang dikehendaki. Mengembangkan tingkah laku yang dikehendaki dilakukan dengan cara memberikan ulangan penguatan. Brain game bisa menjadi alternatif dalam penanganan peserta didik hiperaktif. Brain game dapat membantu peserta didik hiperaktif mengalihkan perilaku hiperaktifnya. Gerakan brain game ini dilakukan dengan menggambar simbol infinity atau tak terhingga. Simbol ini berupa angka 8, tetapi digambarkan dalam bentuk melintang. Gerakan ini disebut gerakan lazy 8. Gerakan ini berfungsi untuk mengaktifkan mata kiri dan kanan secara bersamaan serta memadukan bidang penglihatan kanan dan kiri. Dalam brain game juga ada gerakan tombol otak, gerakan silang, gerakan kaitan rileks. Setelah peserta didik menguasai semua gerakan tersebut, kemudian bisa divariasikan dengan menjalin brain game pada cerita. Senam otak di atas mampu berdampak pada perilaku hiperaktif. Brain game ini untuk mengalihkan aktivitas-aktivitas berlebihan yang ingin dilakukan anak-anak ADD atau ADHD dan mengontrol sikap dan tingkah lakunya.
Selain itu juga penerapan peta pikiran berguna untuk membantu peserta didik hiperaktif dalam meningkatkan konsentrasinya. Peta pikiran atau mind map dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Peta pikiran atau mind map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar otak. Mind map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran. Konselor sekolah juga bisa memberikan layanan konseling individual dengan menggunakan teknik-teknik dalam konseling behavioral untuk membantu mengontrol tingkah laku peserta didik dengan ADD atau ADHD dan membantunya untuk lebih berkonsentrasi terhadap belajarnya. Konselor juga membantu peserta didik dengan ADD atau ADHD untuk memahami apa yang diharapkan pada dirinya. Konselor sekolah juga harus bisa menemukan bakat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut dan membantunya untuk mengasah bakat dan kemampuannya sebagai salah satu upaya untuk mengalihkan tingkah laku yang berlebihan dan membantunya untuk meningkatkan konsentrasinya ketika melakukan sesuatu yang berguna. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Tegar selaku moderator. Demikian pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai anak dengan ADD atau ADHD. Selanjutnya saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulannya adalah anak dengan ADD atau ADHD secara umum memiliki kondisi yang sama dan hambatan belajar yang sama. Mereka sulit untuk berkonsentrasi terhadap suatu pelajaran atau pekerjaan, juga memiliki motivasi yang tidak stabil untuk belajar atau beraktivitas. Keadaan tersebut mengakibatkan munculnya gangguan tingkah laku dalam belajar dan beraktivitas. Teknik atau cara yang bisa dilakukan untuk menanganinya adalah dengan membantu mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dan mengembangkan tingkah laku yang diharapkan. Pihak guru, sekolah, atau konselor dapat membantu meningkatkan konsentrasi anak dengan ADHD menggunakan brain gym maupun mind mapping yang bisa dikaitkan dengan tema maupun materi dalam pelajaran. Dan dari pihak orang tua diharapkan selalu memberikan dukungan kepada anak. Jangan merasa malu akan kondisi anak agar anak juga dapat berkembang dengan baik layaknya anak-anak yang lain. Jika dirasa kurang mampu untuk menangani, ada baiknya untuk orang tua melibatkan pihak ketiga seperti dokter, konselor, atau psikiater, atau bisa juga memasukkannya ke sekolah khusus. Baiklah, usai sudah sesi pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai ADD atau ADHD. Saya selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok 4 memohon maaf yang setulus-tulusnya dari audiens apabila selama pemaparan materi ada ketidakjelasan materi yang disampaikan oleh kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.